Kecelakaan pesawat ATR 42500 yang mengalami kecelakaan di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Maros yang sudah tiba di Bitdokes Polda Sulawesi Selatan. Saudara, keluarga melakukan pengambilan sampel untuk nantinya digunakan dalam pencocokan DNA korban. Data keluarga korban ini akan segera dicatat dan pengambilan sampel juga langsung dilakukan oleh tim DVI Bitdokes Polda Sulawesi Selatan. Lebih lengkap bagaimana proses pengambilan uji sampel, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Wafik Aziza dan juru kamera Arif Tirtana di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Selamat pagi Wafik. Wafik, bisa diceritakan apakah pengambilan sampel DNA terhadap keluarga penumpang pesawat ATR 42500 ini sudah sepenuhnya dilakukan? Iya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Seluruh rangkaian tes antemortem yang dilakukan oleh keluarga korban sudah selesai dilakukan, dan mulai dari pengumpulan sampel DNA, sidik jari, hingga kemudian air liur keluarga korban juga sudah dikumpulkan oleh tim DVI Bitdokes Polda Sulawesi Selatan. Mengapa kemudian dokumen-dokumen resmi seperti ijazah dan juga dokumen resmi dari korban dibutuhkan dalam proses antemortem ini? Karena seperti di ijazah ada sidik jari korban. Nantinya sidik jari dari dokumen resmi korban ini akan dicocokkan dalam proses postmortem yang akan dilakukan oleh tim DVI Polda Sulawesi Selatan ketika kemudian nantinya jenazah sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar. Hingga hari ini sudah banyak persiapan yang sudah dilakukan oleh tim DVI Bitdokes Polda Sulawesi Selatan, di mana posko postmortem untuk jenazah korban sudah disiapkan. Untuk alur pemeriksaan jenazah sendiri dimulai di tim DVI akan melakukan pemeriksaan medis forensik pada jenazah, mulai dari pemeriksaan luar dalam hingga kemudian pengambilan sampel DNA, sidik jari, foto dan lain-lain untuk mengidentifikasi data identitas korban. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap rekonsiliasi, di mana data dari pengumpulan tes antemortem keluarga korban akan dicocokkan dengan data postmortem dari jenazah korban yang tentunya dilakukan secara sistematis untuk memastikan identitas korban. Pemeriksaan jenazah dalam prosedur postmortem biasanya dilakukan 2-3 jam tergantung dari kondisi jenazah. Sementara itu Adisti dan juga saudara, selama 4 hari terakhir operasi saat dilakukan sudah ada 2 jenazah yang ditemukan. Di hari Minggu 18 Januari 2026 kemarin, korban pertama ditemukan di jurang di sekitar 200 meter dari lereng serpihan pesawat ditemukan. Kemudian korban kedua selanjutnya ditemukan di lereng Gunung Bulu Saraung, di mana kedalaman sekitar 500 meter dari puncak. Korban pertama yang ditemukan pada hari Minggu 18 Januari kemarin menurut rencana akan dievakuasi melalui jalur Camba, Kabupaten Maros. Kami masih akan menunggu bagaimana kemudian proses evakuasi korban di RS Bayangkara Kota Makassar, yang pasti nantinya ketika korban sudah tiba di RS Bayangkara Kota Makassar akan langsung dilakukan serangkaian proses identifikasi korban. Oke, kita masih akan tunggu bagaimana proses identifikasi setelah jenazah korban ini sudah tiba seluruhnya di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana soal pendampingan psikologi terhadap keluarga korban, karena ini merupakan kenyataan yang berat juga yang harus diterima oleh keluarga korban. Iya. Keluarga korban datang dari beberapa daerah di Kota Makassar, dari Jawa Barat, dari Tangerang, kemudian ada juga yang datang dari Jawa Tengah ke Makassar untuk kemudian melakukan serangkaian proses antemortem. Dan selama posko di Rumah Sakit Bayangkara dibuka, pihak kepolisian dari DVI Bitdokes Polda Sulawesi Selatan juga menyiapkan ruangan khusus untuk konseling korban, di mana pendampingan psikologis akan diberikan kepada korban, keluarga korban yang tentunya sangat-sangat berduka dalam peristiwa jatuhnya pesawat ATR 42500.
di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Pendampingan akan diberikan dan kami juga akan menunggu bagaimana kemudian nanti kehadiran keluarga korban ketika nantinya proses identifikasi jenazah sudah dilakukan dari RS Bayangkara Kota Makassar akan menyerahkan secara resmi jenazah korban kepada pihak keluarga. Iya, informasi yang kami dapatkan ini satu helikopter sudah tiba di Makassar, Sulawesi Selatan, tapi kami belum mengetahui apakah secara rinci helikopter itu sudah kemudian mengevakuasi dari dua korban yang kemudian kita tahu sudah ditemukan di lereng Gunung Bulu Saraung di sana. Tapi nanti prosesnya ini kira-kira akan memakan waktu berapa lama? Informasi yang Anda dapatkan soal proses identifikasi. Terkait dengan proses identifikasi korban yang akan diantarkan langsung ke RS Bayangkara dari pihak DVI Bildokes Polda Sulawesi Selatan juga tidak bisa memastikan berapa lama kemudian datangnya jenazah ke Makassar hingga kemudian proses identifikasi dilakukan. Namun yang pasti ketika jenazah sudah diantarkan ke RS Bayangkara, pihak Dokpol Bidokes Polda Sulawesi Selatan akan langsung melakukan proses postmortem. Nah, proses postmortem ini identifikasi kondisi jenazah akan dilakukan sekitar 2 sampai 3 jam sesuai dengan kondisi jenazah. Ini kemudian nanti akan dikonfirmasi lagi terkait dengan bagaimana sidang rekonsiliasi untuk kemudian diinfokan kembali kepada keluarga korban terkait dengan identitas jenazah yang ditemukan. Nanti RS Bayangkara akan langsung kemudian memberikan kesempatan bagi keluarga korban untuk mengetahui langsung identitas jenazah yang ditemukan. Iya, oke. Proses identifikasi masih menunggu ketibaan dari jenazah korban ini di Rumah Sakit Bayangkara Makassar, Sulawesi Selatan maksud kami. Kemudian Wafik, kami ingin tahu selain soal ijazah karena memang untuk sidik jari, apalagi data-data yang memang sudah diterima oleh tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan? Iya. Selain menghimpun data resmi, data pribadi dari korban, tim DVI Polda Sulawesi Selatan juga langsung mengambil sampel darah, sidik jari, kemudian keterangan pakaian terakhir yang dipakai oleh korban, kemudian juga tanda lahir seperti tai lalat, apakah kemudian korban juga sebelumnya sudah melakukan operasi. Ini kemudian rekam medis dari korban juga menjadi salah satu penunjang penting dalam proses postmortem yang akan dilakukan oleh tim DVI Polda Sulawesi Selatan. Adisti. Oke, baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Wafik Azizah dan juga juru kamera Arif Tirtana di Rumah Sakit Bayangkara Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih, selamat bertugas kembali.